Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di pertemuan kedua ini mudah-mudahan kita masih sehat, diberikan kekuatan, diberikan kebahagiaan tentunya. Jangan sampai karena ini BDR kalian malah jadi kurang bersemangat, kurang bergairah ya. Kita coba di pertemuan kedua ini akan bahas praktek, tapi ya masih awal-awal, masih di bagian awal, jadi nggak akan terlalu sulit. Soal sudah Bapak share kan ya untuk soal yang tadi. Pak. Kenapa, Pijar? Udah Pak, sudah dikirim ya. Oke, nah ini ya, ini soalnya mudah-mudahan tadi sempat dibaca-baca dulu. Jadi nanti kalau soal uji kom praktek Mayob ya seperti ini, mirip-mirip. Nggak akan terlalu jauh dari sini ya. Jadi ini literasi sama kalian nanti bagian awal, kalau ada yang tidak dipahami boleh nanya. Nanti secara manual bisa jadi tidak terlalu jauh ya untuk petunjuk-petunjuk ininya, hanya beda pengerjaan saja. Kalau manual kan kalian ditulis pakai kertas gitu ya, paper test. Biasanya nanti terbahas sama yang mengajar praktikum AK Jasa Dagang Manufaktur. Nah, siapa yang mengajar itu akan membahas praktek manualnya. Nah, untuk Mayob kita langsung ke bagian pembuatan. Sumbernya ini dulu, informasi perusahaan, karena yang diperlukan adalah ini atau identitasnya ya. Soal sudah Bapak buka, yang soalnya sudah dikopikan ke komputer juga bisa langsung dibuka seperti itu ya. Kemudian Bapak perkecil dulu deh ininya, lupa apa resolusinya, turunkan heula biar nanti Mayobna ngejeblag, kelihatan jelas nih kan. Nah ya, jadi pertama kali membuka Mayob ini adalah tampilan awalnya. Mau ngapain? Mau buka, mau bikin baru, explore the sample company ini, melihat, menjelajahi contoh soal, file perusahaan, contohnya ya, sampelnya. What's new in this version? Ini biasanya dia menyebutkan apa sih bedanya di versi ini dibanding dengan versi-versi sebelumnya, karena kan tadi ada yang pakai 23, 22. Kalau nggak salah sih ada itu urutannya, mulai dari 18 dia tampilan sudah sama, dari 17 pun sama tampilan seperti ini, hanya nanti ada beberapa fitur sedikit yang berbedanya. Kemudian exit, nggak usah dijelasin exit mah ya. Ini karena kita pertama kali mau buat, maka kita pilih yang ini. Create any company file, diklik. Nah, ya, kita bahas pelan-pelan saja. Targetnya ini terbahas semua hari ini. Kalau lebih dari ini, alhamdulillah. Gitu ya. New Company File Assistant judulnya. Ini adalah langkah-langkah pembuatan file perusahaan baru. Filenya dulu. Jadi masih kosong. Dalamnya kan nanti kita yang harus mengisi. Yang pertama, langkah pertama di sini introduction perkenalan. Nah, welcome to the Mayob New Company File Assistant. Intinya ya perkenalan doang, namanya juga introduction. Langsung saja next. Nah, langkah berikutnya adalah tentang company information atau informasi perusahaan. Makanya di soal yang disiapkan adalah tampilan ini, ya kan? Sama ya, informasi perusahaan, ini company information. Kemudian ini pointer yang aktif adalah di serial number. Ini nggak usah diisi karena softwarenya itu software gratisan, artinya trial. Bajakan bukan, karena ini memang sengaja dikeluarkan oleh Mayobnya sendiri sebagai trik marketing mereka gitu kan. Kalau yang mau belajar boleh nih, ada softwarenya trial. Terus Pak nggak rugi Mayobnya ngasih cuma-cuma seperti itu? Enggak. Kenapa? Karena dia punya proteksi. File yang kita buat itu hanya bisa diedit sampai 30 hari ke depan. Ya. Lewat dari 30 hari, si file tersebut hanya bisa jadi read only, tidak bisa dirubah-rubah isinya. Mau dihapus, mau ditambah itu udah nggak bisa. Tapi kalau software trialnya sampai kapanpun selama belum di uninstall itu masih ada di komputer atau di laptop, nggak hangus gitu ya.
Maka ini kita lewat karena tidak perlu. Company name ini adalah nama perusahaan. Kalau karena ini soalnya soal TO, maka di sini dimintanya nomor ujian. Tapi untuk sekarang, untuk kita latihan, ini company name kita isikan nama perusahaan underscore nama kalian masing-masing underscore nama kelas. Ya, itu satu. Kemudian company number, VAT number ini nggak usah. Langsung ke alamat. Alamatnya kita lihat di sini, ya ini sebenarnya bisa di copy paste ya kalau. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan kalau soalnya paperless kayak gini. Ini salah satu kelebihannya. Nah, tapi di sini klik kanan, nggak bisa Ctrl V, harus klik kanan paste atau paste. Phone number juga sama. Bapak, Ya. ini apa yang bagi screen bapaknya di akunnya nge-freeze, jadi masih tetap di Mayom yang awal. Yang lain nge-freeze nggak? Berapa? Enggak. Ah, berarti jaringan kamunya itu. Enggak. Enggak, di Bapak kan yang lain nggak nge-freeze juga kan? Ya, sabar ya, itu jaringan kartunya berarti makanya cari, di rumahnya cari spot yang memang agak sedikit terbuka, apakah itu di loteng ya, asal jangan di atas genteng aja. Cari yang posisinya kayaknya ini sinyal bakal bagus gitu. Kalau dalam rumah, apalagi kamar, di dalam kamar ada kamar lagi, wah repot nanti sinyalnya susah nyarinya. Ini mah boleh diketik manual Pak? Ya boleh. Kan nanti juga kalau ujian kan paper test, soal itu ada dalam bentuk paper, kertas, jadi harus diketik manual. Ini mah karena kebetulan soalnya dalam bentuk file, paperless, jadi ya copy paste. Kalau nanti mah kalian harus ngetik manual, harus bisa. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebentar Pak, pelan-pelan ya. Pelan, ini juga sangat pelan. Ya, Bapak ulang lagi. Company name yang harus ada, alamat, nomor telepon, fax, dan email. Yang paling wajib ini ada tanda bintang. Artinya required field, artinya diperlukan. Jadi kalau ini tidak diisi, tidak bisa nantinya. Harus selalu diisi. Kan nggak mungkin kan kita ngerjain perusahaan tapi nggak ada nama perusahaannya. Alamat juga pasti ada. Nah, ini belum tentu, memang bisa saja belum pasang nomor telepon, belum pasang line fax, belum buat email, itu bisa jadi. Tapi kalau belum punya alamat, wah bahaya itu perusahaan asli atau fiktif kalau tidak ada alamat. Jadi minimal 2 ini pasti ada. Gitu. Ya, ini disebutnya identitas perusahaan yang wajib, yang harus ada. Kalau Pak bilang wajib nanti dianggapnya semua. Yang wajib ya ini gitu kan. Kalau yang ini harus tapi tidak wajib. Nah, bedakan ya. Bedanya naon? Nah, pikir aja lah antara wajib sama harus apa bedanya. Oke. Kalau sudah yakin betul ini, kita klik Pak, next. Ya. mau izin live dulu Pak. Kenapa? Jadi masuk lagi. Ininya masih nge-freeze ya? Mau di itu dulu, mau live dulu. Oke, boleh. Ya. Kita lanjutkan. Ini company information sudah selesai. Sekarang accounting information ya. Tell us about your accounting year. Bapak, ya. Kalau untuk company-nya nama kita? Iya tuh, masa nama Bapak? Satu atau tiga-tiganya? Nah, untuk sekarang, untuk latihan, ini kan latihan ya. Itu boleh satu saja. Misalkan kalau yang berdua atau bertiga, nama siapa aja boleh. Nah, nanti kan setelah ini ada tugas, itu harus bikin masing-masing. Jadi namanya satu individu kan tugasnya. Jadi nanti di sininya kalau yang bertiga ya seorang-seorang dulu, siapa dulu yang ngerjain. Gitu kan. Nanti orang kedua, orang ketiga, siapa yang mau jadi orang ketiganya gitu ya. Jadi masing-masing. Kalau untuk sekarang mah satu aja dulu nggak apa-apa. Kan nanti ada tugas yang harus dikumpulkan individu, enggak gabungan. Jadi di sini namanya harus masing-masing nanti mah pada saat buat kerjain tugas. Ada lagi yang mau bertanya dulu?
Kalau tidak, kita coba lanjutkan. Nah, ini ditanyakan tahun keuangan ya yang berjalan, tahun berapa maksudnya yang berjalan itu yang sedang dikerjakan di soal. Di Mayob tampilannya 2021 karena dia mengambil ini settingan tanggal di laptopnya atau di PC-nya. Nah, caranya adalah lihat di soal. Kadang-kadang ada yang seperti ini, di soal sudah disebutkan tahun buku 2019. Berarti itu yang kita masukkan. Kalau di situ tidak ada, tidak disebutkan di sini, di tahun buku ini, kalian cari di neraca saldo ke bawah. Nah, ini kan ada 2019. Ya, kalau Pak masih nggak muncul trial balance-nya, cari laginya di ini. Di sini pasti ada tahunnya tahun berapa, ya. Nah, karena ini 2019, maka kita ganti 2019. Hati-hati, harus ekstra hati-hati, jangan sampai typo, jangan sampai terbalik seperti ini. Nah, tahun kemarin juga ada yang salah. Tahunnya 2000, pas di soalnya 2020 gitu. Malah ngetik 2002. Berarti kebalik kan? Makanya hati-hati. 2019. Kemudian, when does your current financial year end? Kapan katanya tahun keuangan Anda ini berakhir? Bulannya bulan apa sih? Bulan terakhir di tahun keuangan. Karena gini, kalau di luar negeri sana ada beberapa yang memang si tahun keuangan itu tidak disamakan dengan tahun kalender. Berakhir dan mulainya itu. Kalender kan Januari sampai Desember, dimanapun negara sama ya, itu tahun kalender tuh itu. Tapi untuk tahun keuangan, ada mungkin yang memang dia mengaturnya mulainya itu bulan Juli, berakhirnya bulan Juni. Ada. Tapi di Indonesia khususnya, ya karena kita ada di Indonesia, tahun keuangan itu disamakan dengan tahun kalender. Sama juga dengan tahun pajak. Nah, kalau kalian ada yang praktek yang di kantor pajak ya. Jadi ketika ditanya bulan terakhir apa, ya udah ini Desember. Makanya defaultnya Desember kan, nggak usah dirubah ya. Berikutnya adalah ditanyakan ini conversion month. Nah, dibaca dulu, jadi harus paham dulu apa sih conversion month. Di sini ada pengertiannya nih. The conversion month is the month in which you choose to begin entering transaction. Ya, bulan konversi adalah bulan di mana Anda memilih untuk mulai mencatat transaksi. Nah, itu udah ada kalimatnya untuk mulai mencatat transaksi. Terus patokannya apa, Pak? Patokannya ini dokumen transaksinya bulan apa, karena ini yang nanti akan kita buat jurnalnya, ya kan? Sehingga ketika di sini Juli, maka untuk conversion month ini harus kita rubah ke Juli. Tergantung soal, bisa Juli, bisa Februari, bisa Pak di soal ternyata transaksinya Desember, ya udah Desember juga, nggak masalah. Pokoknya ikuti di situ apa di dokumen transaksi. Ini pasti dokumen transaksi semua Juli, bukan bulan 7. Ya, maka di sininya tetap Juli karena mengikuti di soal. Kemudian yang terakhir di sini, most companies use 12 accounting periods for reporting purpose. A few, beberapa, jadi kebanyakan perusahaan menggunakan periode akuntansinya 12, dalam arti 12 di sini bulan. Ya, nggak disebutin Januari itu Desember karena tadi kata Opa bisa saja Juli itu Juni ya. Tapi kalau di Indonesia kan Januari itu Desember. Tapi katanya a few, beberapa menggunakan 13 periode 13 periode to record adjustment, untuk mencatat penyesuaian atau AJPT. Nah, jadi AJPT di jurnalnya di bulan ke-13. Ada gitu Pak bulan ke-13, maksudnya ada, maksudnya nyebrang ke tahun berikutnya. Januari sampai Desember nambah sebulan Januari itu untuk mencatat penyesuaian. Which do you prefer? Nah, ini makanya Opa ngajarin ya udahlah 12 aja dulu karena jarang-jarang, bukan nggak dipakai, jarang ya, tapi kalau perusahaan realnya pasti pakai yang 13 rata-rata untuk memudahkan aja sih pada saat mencatat penyesuaian, tapi ini nggak jadi masalah ya. Jadi sekali lagi bagian ini yang kita rubah adalah current financial year, lihat di soal tahunnya tahun berapa. Kemudian bagian conversion month, bulan transaksinya bulan apa. Nah, itu yang diperlukan. Harus betul-betul yakin karena kalau bagian ini salah ya, nanti harus diulang dari awal, dari create lagi, dari introduction lagi. Nggak bisa diedit kalau bagian ini. Makanya nanti harus hati-hati. Ini kita klik next. Nah,
Please confirm your accounting information. Kata Bapak tadi ya, karena saking pentingnya di sini minta dikonfirmasi ulang. Yang barusan itu yakin enggak? Nah, this information cannot be changed once the company file has been created. Informasi ini tidak bisa dirubah ketika perusahaan sudah dibuat. Baca lagi ke sininya, bener nggak, yakin nggak? Your financial year, nah, tahun keuangan Anda katanya dari Januari sampai Desember 2019. You have selected 12 accounting period per financial year. Anda telah memilih 12 periode akuntansi setiap tahun keuangannya. Your conversion month, nah ini juga nih ya. Your conversion month is July 1st. Jadi bulan konversi Anda katanya bulan Juli. You will not be able to enter any transaction before this date. Nah, artinya Anda tidak akan bisa mencatat transaksi apapun sebelum tanggal ini. Jadi kalau nanti kalian salah ngetik, mau ngetik bulan Juli malah pilihannya Juni atau 06 misal, itu nanti Mayo menolak. Karena nggak bisa. Ya, nggak bisa di bulan sebelum Juli. If any of this information is incorrect, klik the back button to change it. Jika data dari informasi ini ada yang salah, incorrect ya, klik tombol kembali untuk merubahnya yang barusan ini kan. Nah, ya. Tapi kalau benar katanya if this information is correct, please click the next button to continue. Ya, kita klik next. Sampai situ ada yang mau tanyakan dulu? Belum? Dulu pernah praktek bikin ini nggak? Enggak, Pak. Bisi udah. Enggak, Pak. Pada saat praktek tahun lalu ada? Udah pernah? Enggak pernah, Pak. Enggak, Pak. Tapi ada materinya. Enggak, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Langkah keempat, ini adalah account list. Account list itu apa? Daftar akun. Jadi gini, kalau perusahaannya perusahaan baru, kalian kan harus membuat daftar akun oleh kalian yang dibutuhkan. Apa sih daftar akun? Akun yang nantinya akan dibutuhkan untuk pencatatan jurnal. Ya kan? Kalian nggak akan bisa ngejurnal kalau akunnya nggak ada. Nah, gimana cara nyusun daftar akun? Kenali dulu jenis-jenis akunnya, kelompok akunnya apa saja, harta, kewajiban, modal. Itu kan 3 akun real. Terus akun nominalnya, pendapatan, beban juga harus disiapkan. Ya, seperti di soal ini sudah ada karena ceritanya ya perusahaan ini sudah berjalan, hanya masih manual. Nah, mulai bulan Juli mau bikin Mayob gitu kan, mau dikerjakan oleh Mayob. Nah, maka daftar akunnya sudah jadi ini sebetulnya. Ini akan kita pindahkan ke Mayob, ya, dientrikan ke Mayob. Cara memindahkannya, cara mengentrikan akun ini mau cara yang mana? Ada 3 cara, ya. Nah kan, select the option that most fits your needs, ya. Ini pilihan semuanya betul, tidak ada yang salah. Ada 3 pilihan ini. Ibaratnya kalian mau ke sekolah, mau naik angkot kah, naik bis kah, naik kereta kah, naik gojek kah, diantar kah? Nah, tujuannya apa? Ke sekolah, ya kan? Ini juga sama, 3-tiganya tujuannya sama, membuat daftar akun, ya, build your account list, cuman beda cara aja. Caranya yang pertama, I would like to start with one of the list provided by Mayob Accounting. Saya akan memulai dengan memilih salah satu dari daftar, ya, list dari daftar yang disediakan oleh Mayob Accounting. Jadi ini Mayob itu sudah banyak menyediakan daftar akun yang dibutuhkan sesuai dengan jenis usaha. Ada retail, ada jasa, manufaktur, restoran, dan sebagainya. Jadi kalau kita pilih ini, nanti Mayob langsung menyediakan. Cuma tidak akan mungkin sama persis dengan daftar akun ini. Nah, jadi resikonya gimana? Ketika daftar akun tersebut sudah ada 2 pilihan. Diedit disamakan dengan ini atau hapusin dulu kemudian bikin baru ini. Nah, lebih repot kan, ya. Nah, terus yang kedua gimana? Yang kedua, I would like to import. I would like to import materi ini barusan.
Okay, I would like to import a list of accounts provided by my accountant after I'm done creating my company file. Jadi kalau pilihan yang kedua ini, fungsi utamanya mengimpor. Nah, kalau kata impor itu kan kita mendatangkan sesuatu dari luar untuk dimasukkan ke dalam, ya. Caranya, cara bawaan standarnya adalah yang kedua ini, kalian bikin dulu di Excel, nanti disimpan sebagai tab delimited kalau nggak salah ya, baru nanti diimpor di sini. Cuman lebih ribetnya itu tipe akun pun harus diketik, ya. Tipe akun tuh yang mana? Yang ini nanti. Nah, ada tipenya bank, ada current asset, account receivable. Nah, kalau salah satu huruf saja dia nggak akan bisa kayak gini. Ini sebetulnya salah ya, kurang S1 kalau nggak salah. Harusnya aset. Gitu. Makanya agak repot kalau kita mau mengimpor. Pilihan yang ketiga, ini I would like to build my own account list. Nah, saya mau bikin sendiri deh kalau kayak gitu. Ya. Terus sekarang pilih yang mana, Pak? Kita pilih yang kedua. Tapi kita nggak akan mengimpor. Tetap kita akan entry satu-satu akunnya langsung di Mayob. Jadi tidak bikin dulu di Excel. Karena kadang ada kendala ketika pakai di Excel, pas diimpor banyak yang ditolak. Mungkin karena tadi kurang satu huruf dan sebagainya. Atau geclok datanya, ribet lah. Ya, tapi ya kalau nanti kalian sudah terbiasa, terus mau Pak saya mau nyoba pilih yang satu biar tahu, silahkan. Atau mau pilih yang ketiga juga boleh, ya nggak salah. Intinya dari 3 pilihan ini nanti pada akhirnya tetap kalian harus mengedit akun, harus menambah akun, atau harus menghapus akun. Caranya gimana tadi? Edit, nambah, hapus ya, nanti Yopa lihat dicontohkan di sini ya, dipraktekkan. Untuk sementara sekarang kita pilih yang kedua dulu. Cuman tadi ingat ya, meskipun ini fungsi dasarnya adalah mengimpor, tapi kita tadi nggak akan ngimpor, tapi langsung bikin entry manual di Mayubnya langsung. Kalau sudah, klik next. Nah, ini adalah posisi penyimpanan file. Ya, create your company file. Mau disimpan di mana? Gampangnya gitu, ya. Your new company file will automatically nama file perusahaan Anda akan otomatis ya dinamai the same as your company name, sesuai atau sama dengan nama perusahaan Anda. This file will be saved in the same location as your accounting program. Jadi auto nyimpennya di situ sesuai dengan folder bawaan Mayobnya. Kalau mau dirubah, gimana caranya supaya posisi nyimpennya pindah? Ya, kita klik tombol change. Nah, saran Bapak sih dipindahkan, jangan di C supaya gampang nyarinya, bisa lupa nanti. Klik tombol change. Ini kalau di aplikasi lain kayak di save lah, mau di save dulu di mana gitu kan. Nah, kayak gini misalkan, simpennya di D saja deh. Kemudian ada Mayobnya, terserah mau di folder mananya. Kalau ini kan Bapak supaya sengaja ada angka 1, 2, 3 di sini ya. Klik save. Nah, dia jadi pindah di D, kemudian foldernya Mayob kelas 12 dan ini nama filenya. Sampai situ, ada yang mau nanya dulu? Silakan, ada yang mau nanya dulu? Sampai sini? Belum? Bisa ya? Gampang kan? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita lanjutkan dulu. Ini langkah kelima. Nah, langkah keenam konklusinya itu, pada saat kita ini klik next, dia akan otomatis menyimpan langsung si file ini. Ya, kita coba klik next, dia akan ada proses loading sebentar. Nah, saking sebentarnya nggak kelihatan barusannya. Congratulations katanya. Thank you for becoming a Mayob customer. Maksudnya apa? Ini kan kita pakai aplikasi Mayob, jadi mereka ya istilahnya nganuhunkeun bahwa si aplikasinya sudah dipakai oleh kita. Ada 2 pilihan, ada setup assistant, ada comment center. Pada bagian ini telah selesai untuk file data akuntansinya, sudah tersimpan. Terus pilih yang mana? Nah, dari sini kita langsung pilihnya comment center saja. Setup assistant juga bisa, hanya beda bahasan saja, tapi nanti tetap yang dikerjakan di setup assistant akan kita kerjakan juga di sini sebetulnya. Tadi kayak tadi lah, beda cara. Mau membuat
kartu dan sebagainya, termin itu bisa di setup asisten, tapi kita langsung bikin di sini juga nggak masalah. Jadi dari sini kita langsung ke comment center, diklik. Nah, sudah selesai untuk pembuatan file data akuntansi. Kalau yang kemarin pakai yang versi salah, AK2 ya. AK2 sudah ada yang pakai versi 25. Kalau yang 25 sudah tidak muncul nama Mayob ya. Jadi dia langsung ABSS namanya, ABSS Accounting. Ya, tapi dalamnya sama aja sih, masih seperti ini, nggak jauh beda lah. Nah, sampai sini ada yang mau nanya dulu? Tadi tiga yang buat akunnya gimana? Siapa yang nanya? Aku Kenapa? kan tadi kata Bapak yang cara masukin nama akunnya ada 3. Uh-huh. Yang ketiganya mana gitu. Oh, yang ketiga bikin sendiri juga. Kan tadi build my own account list ya. Itu bikin sendiri, tapi kalau kita pilih yang ketiga itu tetap nanti ada akun bawaan. Nah, contoh gini, ini kita pilih yang kedua ya. Kita lihat di sini di account list. Nah, ini udah ada akun kan? Ya, ini yang Bapak sebut akun bawaan. Kita belum entry, tapi dia sudah nongol bawaan dari Mayobnya. Nah, kalau pilih yang ketiga, ternyata akun bawaannya justru lebih banyak juga. Jadi, lebih banyak yang harus diedit, lebih banyak yang harus dihapus. Gitu. Kalau pilih yang kedua, ya hanya sebatas ini. Cuma sedikit. Nih, cuma di akun 1, akun 2, akun 3, akun 6, akun bawaannya. Terus gimana ini Pak? Ya, nanti kita bahas ya. Ini akan diedit. Jadi sudah ada. Nah, kalau yang pilihan yang pertama gimana? Ini udah banyak, aset tuh banyak, ya, liability banyak, semua jenis akun ada banyak. Capek sendiri nantinya harus ngehapusin, harus ngedit, lebih ribet gitu. Kalau yang pilih yang pertama. Kenapa? Karena tadi tetap patokan kita ini yang mau kita buatkan ini, ya. Jadi Mayob menyesuaikan dengan ini yang kita butuhkan ini loh. Saya butuhnya ini, kok Mayob nyediain yang lain, ya repot gitu kan. Kita harus ngedit lagi. Seperti itu ya. Ada lagi? Makanya nanti kalau kalian udah terbiasa, saya udah terbiasa nih pakai cara Bapak yang kedua, boleh nggak nyoba pakai cara yang ketiga atau cara satu? Silahkan. Itu lebih bagus. Berliterasi secara digital ceritanya. Kalau kayak itu kalian nyoba-nyoba ini. Mau disalahkan Pak ya, namanya belajar mau lah, sok we. Nanti dia sama ujung-ujungnya apa? Kesini ngedit akun. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh. Ini Hoeratun, Pak, udah hadir. Hoeratun. Sama Naura. Oke. Oh, Kania belum? Kania belum? Kania sama Kevin ya. Kemarin udah masuk juga. Oke lah. Kalau di pelajaran lain gimana ini? Kalian absennya ada link absen lagi atau absennya seperti apa? Sharing aja dulu. Barangkali. Kadang di grup, Pak. Kadang di grup ya. Ya, kalau Bapak sih karena harus praktek ya kan, makanya diusahakan mudah-mudahan. Tapi kalau nanti Bapak ada kendala juga paling ya tugas dulu hari ini nggak Google Meet. Tapi kalau selama nggak ada kendala sih Bapak harapkan seperti ini. Jadi kita bisa sambil Google Meet sambil praktek dan diakhiri dengan tugas ya. Maafkan ya, mohon maaf. Mau gimana lagi itu datang supaya kalian ketes bahwa bisa ngerjain. Yang barusan itu mulai dari awal pembuatan sampai dengan conclusion barusan, itu nanti tugasnya kalian tinggal screenshot aja langkah-langkah tadi, kopikan ke Word, kemudian masukkan di sekolah. Lihat di sekolahnya deh ya, sudah Bapak munculkan untuk tugasnya. Cuman kan tadi kalau misalkan kalian nggak nyimak ini, nggak akan bisa nanti ngerjain tugasnya. Makanya harus nyimak dulu, baru nanti ngerjain di sekolahnya. Nah, yang nggak punya gimana Pak? Ya itu tadi kan kata Bapak juga, makanya kenapa diminta untuk merapat ke rumah yang punya, supaya nanti giliran yang dari awal sampai dengan barusan conclusion paling 5 menit selesai.
tuh kan. Giliran satu orang bikin dulu beres, berikutnya yang orang kedua bikin beres, berikutnya orang ketiga bikin kalau ada yang 3 orang. Bisa cepat kerjainnya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Belum? Kalau belum, kita lanjutkan sedikit ya. Sebelum membuat ke daftar akun, langkah berikutnya kan kita mau buat ini, daftar akun. Tapi kita harus cek dulu data yang tadi kita buat, sudah yakin betul belum? Bisa jadi, Pak, ada perasaan mah sudah betul. Nah, hati-hati ya. Terlalu banyak pakai perasaan bikin sakit hati nantinya ya. Maksudnya ya itu bikin, Pak, perasaan aku mana? Kali-kali pakai logika, jangan pakai perasaan doang ya. Kita lihat ini logika berjalan begini. Kalau tadi sudah dikerjakan sudah sampai sini, kita cek ulang dari menu setup, kemudian company information. Nah, di sini akan terbukti apakah perasaan yang betul atau logika mengalahkan perasaan. Bagian ini masih bisa diedit nih, bisa diklik. Tapi kalau conversion man yang salah, current yang salah, last month yang salah, ini nggak bisa nih, ya kan? Ya, counting period. Terus gimana, Pak? Ada yang salah nggak? Punya kalian ada yang salah nggak? Enggak, Pak. Yang salah boleh bersuara. Nanti tadi nggak fokus, nggak ngikutin. Pak, Ada yang beda ini? Ya. maaf. Sebelum pencet apa, Pak? Oh, kecepatan ya. Dari menu setup nih di atas, terus company information. Oh iya, lupa belum kenalan dulu ya. Jadi ini tolong perkenalkan, ini adalah comment center yang tengah ini. Yang di atas dari file, edit, dan seterusnya sampai help, ini disebutnya menu. Ya, ini menu, ini comment center. Jadi kalau nanti ada kalimat dari Bapak, coba klik dulu menu list. Nah, berarti ini menu list, bukan menulis nulis ya. Menu list. Coba klik menu edit, coba klik menu setup. Coba klik comment center inventory. Nah, berarti yang ini. Nah, ini beda-beda nih isinya tuh. Coba klik menu purchase. Purchase ini menu tuh kan jadi belepotan. Comment center ya. Coba klik comment center card file. Nah, yang barusan dari sini menu setup, company information. Ada yang salah ini? Nggak ada berarti ya? Bapak anggap nggak ada nih ya? Pak, ada yang beda, Pak. Apa? Ada di sini mah ada yang UEN nomor gitu sama Ya, GST ini. nomor. Ya. Kosongin itu kan aja. versi 18 kan ya? Ya. Ya, nggak apa-apa. Itu tuh ibaratnya di sini ini nih. GST itu ini VAT, beda istilah, ganti istilah doang. Ya, yang penting yang diperhatikan bagian ini aja yang sama ini dengan ini. Kalau itu udah sama, yang lain mah di-ignore aja, abaikan aja. Ini nggak masalah. Ini juga kan kosong apa juga. Yang penting ini kata apa juga. Kalau ini ada yang salah, ya kalian langsung dari file klik new. Ngapain? Bikin dari awal lagi, dari introduction lagi tadi. Ya. Kalau ini ada yang salah. Kalau nggak ada, ya lanjut. Itu cara ngecek. Berarti Bapak anggap clear ya, tidak ada yang salah bagian itu. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat daftar akun. Maka dari comment center account. Comment center account ada account list. Jadi yang tadi sempat Bapak tayangin. Sebentar, kalian waktu kelas 11 sudah belajar yang namanya jurnal kan? Jurnal itu ada berapa macam? Ada berapa jenis? Nggak pernah, Pak. Hah? Nggak pernah? Di manual, di AK jasa dagang kan? Nah, jenis jurnal ada berapa? Jurnal ada berapa sih?
Nah, loh. Jurnal ada berapa? Kumaha tuh. Jurnal ada 2. 3 bukan Pak? 3 Pak? Ah, kenapa beranak? Empat, Ada Pak. 2. Oh ada 2. Oh. Besarannya dibagi 2 dulu apa coba? Apa coba? Apa coba 2? Umum, khusus. Nah, eta Kasep Nah. pinter ya. Ada 2 jurnal umum, jurnal khusus. Ya. khusus. Nah, jurnal khususnya dibagi-bagi lagi. Ada berapa jurnal khusus? 5 Pak. Loh, nama deui wae. Berapa jurnal khusus? Kalau 5 apa aja, Cing? Jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal ini. Hah? Jurnal etikes ya toh. Ayo. Penyesuaian. Baru 2 tuh. Pembelian, penjualan, terus Petikas termasuk gak Pak? enggak. Oh berarti 2. 2 aja? Sama penutup masuk gak, Pak? Jurnal penutup, jurnal penyesuaian itu sama bentuknya dengan jurnal yang pertama, yaitu jurnal umum. Kalau jurnal khusus beda, namanya juga jurnal khusus. Tadi udah disebutin 2, penjualan, pembelian, ya. 2 lagi, pengeluaran kas dan pengeluaran kas. Wah, jadi ada pembelian. Ada 4. Bapak ulang ya. Pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas. Jadi ada 4 jurnal khusus. Ya, ditambah 1 tadi jurnal umum. Pak, kan ada AJP, ada penutup, ada ini. Nah, AJP dan penutup itu formatnya sama dengan jurnal umum. Ya, termasuk petikeh juga nggak terlalu jauh lah. Ya, pakainya bisa formatnya format jurnal umum. Kalau jurnal khusus, dia sudah namanya juga khusus. Dikhususkan untuk mencatat transaksi yang sejenis, gitu kan. Jurnal penjualan untuk apa fungsinya? Jurnal penjualan secara kredit Pak. Ya, mencatat transaksi penjualan secara kredit barang dagang, jual barang dagang. Ya, beli sama pembelian barang dagang secara kredit. Kalau tunai, ya nah itu tadi nanti ada jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas. Nah, di Mayob gimana? Di Mayob itu ya ini nih, record jurnal entry ini adalah untuk jurnal umum nanti. Jurnal khususnya nanti ada di sales, ada di purchase, dan banking. Ada spend money, ada receive money, ada sales, enter sales, receive payment. Nah, ini nanti akan kita banyak sentuhan di situ. Cuman sebelum bisa ke jurnal, kita harus siapin dulu. Ibaratnya kalau manual, kalian harus bikin dulu kolom-kolomnya, bikin kartu utang piutang, dibikin tabelnya. Nah, di Mayob itu harus kita sediakan dulu yang seperti itunya. Yang pertama akun tadi jelas ya. Jadi kita bahas dulu akunnya deh. Nah, di daftar akun ini ada 8 kelompok akun. Ada aset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, dan other expense. Tapi nomor akunnya ini kok sampai 9, karena dia loncat dari 6 langsung ke 8, tidak ada angka 7. Nah, ini juga Pak heran ya, ini bawaan aplikasi ya, udah dari sononya. Cuman kayaknya sengaja supaya ini ada jeda 1-6 itu adalah akun untuk operasional, kalau ini di luar operasional. Ini pendapatan lain-lain kan sama beban lain-lain. Di luar usaha maksudnya ya, operasional itu. Ini pendapatan di luar usaha, ini beban-beban di luar usaha. Yang sebetulnya nggak ada kaitan sama usaha, tapi tetap harus dibayar. Itu other expense, gitu kan. Atau other income, pendapatan lain-lain di luar usaha utamanya. Usaha misal gini. Usahanya itu kayak ini kan jual beli apa ya? Lupa Bapak. Ini disebutin biasanya. Apa sih ini, perusahaan apa sih? Nah, ya kan? Perusahaan ini bergerak dalam bidang perdagangan penjualan smart TV. Nah,
kan TV tabung mau disuntik mati katanya kan, ganti ku TV digital. Nah, pendapatan utamanya ya jual beli TV ini kan, beli TV harga 4 juta dijual 6 juta. Nah, kadang-kadang si perusahaan mendapatkan keuntungan lain-lain, misalkan perusahaan itu nyimpan uangnya di bank, dapat bunga. Bunga itu kan bukan pendapatan dari usaha, tapi pendapatan karena kita nyimpan uang di bank. Jadi pendapatannya pendapatan lain-lain, masuknya ke other income nanti. Beban juga sama ya. Oke, ini daftar akun sudah ada yang disebut dengan akun bawaan, tapi di soal yang dibutuhkan adalah ini. Jadi kita harus sesuaikan yang ada di Mayob dengan ini. Sebelum membuat akun baru, kita harus mengedit akun bawaan dulu. Sudah sesuai belum dengan yang ada di sini? Nah, kita ke aset dulu. Nih ya, ini tolong diperhatikan dengan seksama karena kadang-kadang suka lupa dan suka tertukar. Hati-hati. Jangan ditukar-tukar kayak sinetron nanti ya. Lihat dulu cek account dulu. Cek account nomornya 1/0100, namanya cek account, tipenya bank. Ini link ya, link itu terhubung ke nantinya ada beberapa transaksi yang terhubung ke akun ini. Oke, cek account ini adalah akun cek. Akun cek ini berfungsi untuk menerima atau membayar tagihan, ya. Makanya tipenya bank. Jadi kalau ibaratnya di kita itu kita nyimpen uang di bank, mau dikasih nama apa? Kadang kan kalau di soal itu ada kas di bank. Kadang-kadang ada yang langsung menyebutkan merek deh. Tempat banknya, nama banknya. Contoh di soal ini. Nah, dia nyebutin langsung Bank Mandiri. Ini kalau ada nama akun Bank Mandiri dan kelompoknya satu, yaitu harta, berarti artinya ini adalah si perusahaan nyimpen uang di sini. Kebayang ya? Kalau yang di soal-soal manual mungkin ada kas di bank, bahkan ini ada cash and bank beda. Kalau kas di bank, cash in bank. Kalau ini cash and bank ini kas dan bank. Nah, beda artinya. Nanti Opa bahas lagi. Lagi ke sini. Di manual itu kadang cuman kas saja atau kas di bank ya, atau seperti ini nama banknya langsung. Maka si cek account ini harus kita rubah menjadi Bank Mandiri dengan nomor akunnya menjadi 1102. Kenapa? Karena fungsinya sama. Si cek account ini dengan ini harus bukan harus, fungsinya sama. Jadi harus dirubah yang di Mayob menjadi ini. Gitu. Pak, kenapa enggak yang lain ke Petikes? Nah, karena ada tanda link ini. Ketika ada akun bawaan yang ada tanda link, ini tadi terhubung ke jenis transaksi. Nantinya kalian nggak boleh sembarangan merubah. Kecuali kalau akun bawaannya nggak ada checklist. Ada gitu Pak? Ada, contohnya di sini nih. Ada payroll liabilities, ada sales tax ya. Nggak ada checklistnya. Ini nanti sifatnya mau dihapus bisa, mau dirubah ke akun yang lain bisa juga. Tapi kalau yang ada checklist harus ekstra hati-hati. Nah, kita rubah dulu satu. Pak, boleh gitu ngecelok kayak gini, nggak dari atas? Boleh, yang penting nanti setelah ngedit, sisa yang belum ada mulai dari sini ya dibuat baru. Sekarang kita buat edit. Caranya untuk mengedit akun, bisa di double klik akunnya di sini, nah muncul ini. Atau diklik panah putihnya ini sama, ya. Atau klik tombol edit juga sama. Intinya akan muncul nanti edit account. Nomornya ini masih 0100, cek account. Sudah dibuka? Ini Pak geser nih biar kelihatan. Nah, oke ya, Pak geser seperti ini. Yang dirubah hanya nomor dan namanya saja. Kenapa? Tipenya udah sama nih. Di soal juga ini tipenya bank. Ini udah bank, ya udah nggak usah dirubah-rubah. Yang kita rubah hanya nomor. Nomornya jadi 1102. Diketik. Kemudian namanya Bank Mandiri. Oke, harus dibilang alay deh ketikanya. Kalau sudah oke. Nah, selesai nih ngedit satu akun bawaan di aset.
Sudah? Sudah ya? Kalau sudah, kita lanjutkan. Undeposit fund. Nah, ini apalagi ini? Tipenya bank. Jangan-jangan buat petty cash, karena petty cash juga tipenya bank. Bukan, hati-hati ya. Undeposit fund ini adalah akun untuk menampung dana yang belum disetorkan ke bank. Jadi maksudnya undeposit ini adalah belum disetorkan. Fund ini uang atau dana. Misalkan gini, ada pelanggan punya hutang ke kalian, mau bayar hutang, mereka datang ke kantor kalian, bawa uang tunai, ya, bawa uang tunai, sore-sore jam 5 kalian udah mau pulang, dia datang, mau bayar utang, mau diterima nggak? Bapak yakin pasti diterima meskipun udah sore. Ya pasti kalian buka lagi kantornya, ayo transaksi dalam. Nggak mungkin besok dulu we. Jarang-jarang ya orang mau dikasih uang nolak, pasti diterima. Nah, ketika jam 5, uang itu kan belum bisa disetorkan langsung ke bank. Kenapa? Banknya udah tutup. Terpaksa uang itu nginep dulu di kantor. Ya kan, semalam. Nah, pada saat mencatat penerimaan piutang yang seperti itu, maka debitnya adalah ini dulu. Debitnya undeposit fund, kreditnya piutang dagang. Besok harinya pagi-pagi uang itu disetorkan ke bank, maka debitnya Bank Mandiri, kreditnya undeposit fund. Jadi nol lagi kan. Jadi ini akun sementara, ya, parkiran lah ibaratnya. Uang yang belum disetor ke bank simpan dulu ke sini. Nanti ketika besoknya disetorkan ke bank, dia jadi nol lagi. Di kita, khususnya di Indonesia, ini jarang dipakai. Kadang-kadang uang sih diterima, tapi engkau yang ngajurnalna dianggap diterima besok, we. Ada yang seperti itu. Makanya untuk sekarang juga ini akan kita hapus. Tapi sebelum kita hapus, kita harus pindahkan dulu nih si checklistnya. Bisa Pak dipindahkan? Bisa. Ya, ada yang bisa, ada yang enggak sebetulnya. Tapi yang untuk ini kita pindahkan bisa. Caranya diklik panah putihnya atau sama seperti mau diedit. Nah, muncul ini kan. Pilih detail. Nah, hati-hati tadi ada yang mengklik yang dari sini. Awas jangan diklik ya, nanti beda lagi. Kliknya yang di bawah nih, link account for undeposit fund. Nah, panah putih yang di bawah yang diklik, jangan yang di atas. Ini yang kita klik. Klik. Nah, muncul ini, yang dirubah yang bawah ini yang undeposit fund. Bank account for undeposit fund. Ini kita klik segitiganya. Pilih Bank Mandiri. Kalau sudah use account. Do you want to change the bank account for undeposit fund? Yes. Ya. Sudah berubah nih ke Bank Mandiri. Artinya link yang tadinya ada di akun undeposit, dia sudah pindah ke Bank Mandiri. Kalau sudah, ini diklik OK. So, kan? Undepositnya sudah hilang linknya. Ya. Nah, terus gimana? Ini kita hapus dulu. Ya, ini sekalian mau ngajarin cara menghapus. Cara hapusnya gimana? Kalau sudah unlink di sini, sudah tidak ada tanda checklist, ini kalian tinggal klik kanan di mana aja bagian ini. Nih, ini Opa klik kanan. Ya. Klik kanan, pilih delete account. Udah? Delete ya. Oke, nah udah nih, udah nggak ada kan si undeposit tadi. Kalau masih ada checklist nggak bisa dihapus, kayak misalkan kayak ini, debtor, klik kanan ya, delete. Nggak bisa. An account that is being used as a link account may not be deleted, nggak bisa katanya, karena ada tanda linknya. Kalau barusan yang undeposit kan dia sudah dihilangkan. Nah, yang terakhir, editan yang terakhir di akun aset adalah trade debtor. Trade debtor ini adalah artinya piutang dagang. Di Mayob saja istilahnya trade debtor, di kita kan piutang dagang atau accounts receivable. Nah, ini berarti harus diedit ke apa? Ke akun piutang dagang. Kita lihat mana akun piutang. Oh, ada ini. Nomornya 1201, namanya account receivable. Nah, rubah ke situ. Caranya sama seperti tadi. Buka. Ini ya. Nomornya menjadi 1201.
namanya account receivable. Kalau sudah oke. Sampai sini. Any question please? Cukup jelas ya? Nggak ada yang nanya? Ini jempling jangan-jangan pada tidur ini. Bingung Bapak. Bisa apa? Bingung. Bisa apa? Bisa bingung. Yang bingung kenapa bingung? Kecepatan Bapaknya. Masa segitu slow gini? Karena aku slow. Bapak mau yang hapus Ya. akunnya? Kenapa? Yang hapus akun tadi? Tinggal klik kanan aja. Akunnya lagi kebuka gini. Klik kanan, nanti dia ada delete. Dengan catatan ya akun tersebut memang nggak kalian butuhkan dan tidak ada linknya. Ya, teman. Nah, ya. Contoh nih Bapak mau hapus yang di liability nih. Bapak. Select text ya 2350. Buka, klik kanan, delete. Oh, ini kok dipakai ada linknya ya? Oh, dipajak itu nanti yang invoice. Yang payroll. Nah, hilang kan? Ya. Oh, ini dipajak nanti kita pindahkan deh kode pajak. Lagi Pak. Bapak. Enggak bisa. Terus gimana Pak? Ya bikin baru aja, ngapain dibalikin yang udah dihapus? Yang berlalu udah berlalu lah. Cari yang baru. Bikin barunya gimana Pak? Pertanyaan bagus. Ya sebetulnya ini bahasan yang berikutnya, cara nambah akun. Mana soal? Oh iya. Nah ini kan, ya. Ini kan kita baru ada Bank Mandiri dan akun receivable kan. Yang lainnya belum nih, current asset, cash and bank, petty cash dan seterusnya. Tambahkan caranya di bagian bawah ini ada tombol new. Ada nggak di kalian ada nggak? Di mana, Pak? Ini. Di mana, Pak? Ada tombol Bapak new. pelan-pelan, Pak. Ada. Di mana, Bapak? Ini udah slow ini. Ini lihat layar. Nih tombol new. Ada help, F1, ada print, ada new, ada budget. Nah, pilih yang tombol new. Udah? Diklik Udah, coba. Pak. Jreng. Nah, ya. Judulnya sama edit akun, tapi ini sebetulnya kita mau membuat akun baru. Ini Pak geser dulu deh. Nah, gini kan. Ya. Kita sekarang akan membuat ini dulu. Coba kalian perhatikan, ini dia di bold ya, cetak tebal. Kemudian di kolom bagian ini juga disebutkan header. Nah, itu yang harus diperhatikan ini dulu nih. Ini sangat butuh perhatian dia ya. Kasihan nih. Kalau nggak diperhatiin kan kalian juga jadi kurang perhatian nantinya ya. Ini dulu. Nah, current asset. Dia header nih. Nah, cara ngerjainnya di sini gimana? Pindahkan dulu ini ke header. Ya. Kalau sudah jadi header, ini tipenya pasti jadi aset. Ya udah sama kan. Nah, baru masukin nomor akun. Nomor akun berapa nih? 1000. Nah, ngetiknya 1 aja deh. Boleh. Kemudian enter. Jangan lupa enter. Nah, supaya muncul nama. Baru namanya kita isi ini current asset. Oh, ini besar semua. Ikutilah. Nah. Pakai S biar dingin. Dah? Nih dia muncul di sini kan nomor 1000. Wah, kenapa ini masih new account? Ini udah current asset. Oh, ini belum di enter aja. Kalau di enter nanti dia berubah. Udah? Coba oke dulu. Nah, posisinya jadi begini kan. Aset, current asset, Bank Mandiri. Lupa tadi, Bapak belum menyinggung masalah level. Jadi di akun itu dia ada level-levelnya. Level 1, level 2, level 3, level 4, kalau nggak salah sampai level 4 ya. Nah, maksudnya adalah level di sini menandakan dia akun header dari beberapa akun detail. Akun aset ini adalah header utama. Di masing-masing jenis akun ini ada akun utama semua. Cirinya
akun utama itu 4 digitnya itu 0 semua nih. Ini nggak usah dirubah-rubah, nggak usah Pak di soal nggak ada loh, ya biarin aja itu bawaan karena dia akun header utama, nggak usah dihapus dan akan bisa dia, nggak usah dirubah-rubah namanya juga. Nah, current asset ini dianggapnya satu level di bawah aset. Kenapa nih? Cirinya dia ada agak menjorok. Dan ini nggak bisa jadi sejajar, nggak mungkin. Pasti akan menjorok. Terus ini juga sama menjorok juga, ya kan? Jadi ceritanya kalau posisinya seperti ini, si current asset ini dia adalah anak dari aset. Ajar dulu. Oke. Bank Mandiri juga sama, ini sejajar dengan aset kan. Padahal ini harusnya Bank Mandiri ini adalah nanti anaknya current asset dan anaknya si cash and bank ini. Nah, turunan. Ya, current asset, turunan aset. Bank Mandiri dan account receivable nanti harusnya turunan current asset. Kalau posisinya masih sejajar ini belum dianggap turunan. Terus gimana supaya diakui sebagai turunan? Ini kita lihat, klik tombol Bank Mandiri, klik ini. Tombol downnya jadi aktif, bisa kita klik. Klik, nah dia geser. Account receivable juga sama. Klik, nah ya. Bisa ya? Bapak gimana Pak? Tadi putus-putus. Bentar. Oke. Ya, awalnya seperti ini posisinya. Nanti supaya dia jadi berada di posisi di bawah current asset, klik dulu Bank Mandirinya, klik tombol down. Ini juga sama, klik account receivable, klik tombol down supaya dia dianggap turunan dari current asset. Nah, jadi kalau posisi seperti ini ceritanya nih ya, kalau istilah keluarga, ini aset punya anak current asset, si current asset punya anak Bank Mandiri dan account receivable. Nah, Sebentar. Tadi apa tombol downnya? Ini diklik dulu yang akan di-down-kannya dari yang atas dulu. Bank Mandiri dulu. Kalau udah nggak bisa diklik berarti udah ini posisinya udah benar. Terus? Nih, ya udah. Ini kan udah bergeser kan. Kalau tadi masih seperti ini. Tadi mah kan masih seperti ini. Nah, ini diklik tombol down. Oh. Nah. Pak, udah muncul begini dari awal, ya syukurlah. Tapi jarang-jarang pasti tadi yang seperti tadi dulu, kalau urutan pengerjaan sama seperti Bapak ya, ini pasti awalnya ada sejajar dengan current asset dulu. Jadi harus di-down manual. Ini deh, Bapak tambahin dulu satu akun lagi supaya lebih terbayang ya. Ini cash and bank nih. Ini dia header juga. Nah, hati-hati. Klik tombol new. Ini pindah ke header. Ya, aset. Nomornya 1100. Namanya cash and bank. Oke. Kita lihat bakal jadi beda lagi. Nih. Cash and bank posisinya ada di bawah current asset. Betul. Bank Mandiri juga ternyata dianggap ada di bawah current asset, padahal kita harus setting Bank Mandiri ini adalah di bawah cash and bank. Jadi akun cash and bank ini headernya adalah kas dan bank. Anaknya dua nantinya Petty Cash dengan Bank Mandiri, tapi karena Petty Cash belum ada, abaikan dulu. Nah, si Bank Mandiri ini dia jadi bisa kita geser lagi nih. Kita klik Bank Mandiri, klik tombol down. Nah, sehingga kalau posisi sudah begini, nih Bapak jelaskan lagi dari atas. Aset punya anak satu, namanya current asset. Lihat, nggak ada yang sejajarnya kan? Current asset aja. Current asset punya anak dua, cash and bank dan account receivable. Si cash and bank sudah punya anak lagi, Bank Mandiri gitu. Jadi ini level-levelnya 1, 2, 3, 4. Jelas? Enggak, masalah masih bisa satu lagi sih di bawah Bank Mandiri kalau masih ada header. Tapi kalau soalnya kan Bapak, ya, mau nanya yang ini Pak, yang cara ngehapus depositnya. cara menghapus deposit. Iya Pak. Hati ngalona jauh gini.
Tadi teh ada salah ini. Oh, gini deh. Aduh, itu jadi ini suaranya apa? Nembak jadi balik lagi tuh mantul. Kamu di mana? Yang dipakai Google Meet, kalau bisa kalau dari HP pakein headset supaya nggak mantul nguik 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 ya, supaya nggak mantul kayak gitu. Pakai headset amannya. Kadang-kadang suka kayak gitu. Undeposit itu dibuka dulu si undeposit, misalkan ini undeposit ya, misal dibuka, masuk ke detail, nah di bawah ini diklik, kemudian nanti muncul yang ini sebetulnya. Nah, ini pindahkan ke Bank Mandiri, ini yang paling bawah. Kalau sudah di oke, ini sudah jadi unlink bawahnya, baru klik kanan hapus. Itu cara menghapus yang undeposit. Lupa lagi Pak, nanti tonton video ini, nanti Bapak upload ya videonya. Pak, pelan-pelan. Udah pelan ini, sangat pelan. Ya nggak apa-apa, nanti bisa sambil diulang-ulang ya buat latihan. Perasaan ini kok udah sangat pelan, kecepatan cuma 15 kilo per jam. Ada yang mau nanya dulu untuk aset akun? Kita sedikit-sedikit aja deh. Nah, sambil kalau ada yang nanya, ini Bapak jelas ini. Kenapa sih Pak harus ada level-level begini supaya mengotomatiskan jumlah dari jenis atau kelompok akun tersebut. Contoh, kita lihat. Cash and Bank dia punya anak satu, ya kan? Bank Mandiri. Ini misalkan, contoh saja jangan dulu diikuti, ini apa nyontohin. Bank Mandiri itu ternyata sudah ada saldo uangnya, misalkan di bank itu ada uang 2 juta. Oke, nih kita lihat. Cash and Bank ada uangnya, current aset ada uangnya, aset juga ada. Dari mana si Bank Mandiri ini? Jadi kelompok kas dan bank totalnya ada 2 juta. Current aset totalnya ada 2 juta. Aset juga 2 juta. Jadi secara keseluruhan aset kita berapa? 2 juta. Berasal dari mana? Oh, dari current aset 2 juta. Nanti kalau ada kelompok fix aset, dan pasti ada gitu kan, aktiva tetap, kan ada otomatis nanti di sini aktiva tetapnya berapa, akan otomatis terakumulasi atau terhitung dari detail-detailnya. Nah, maksudnya gitu. Sekarang gini, contoh misalkan biar lebih terbayang ya, kontrak receivable juga ada saldonya misalkan 500.000. Kita lihat pengaruhnya. Nah, SNB-nya berapa? Tetap aja cash and bank 2 juta. Kenapa? Karena account receivable bukan bagian dari cash and bank. Ya. Tapi di current asset dia tetap menjumlah. Ya kan? Jadi 2.500.000. Kenapa? Dari mana sih 2.500.000? Dari cash and bank 2 juta, dari account receivable-nya 500.000. Maka harta lancarnya si perusahaan ini jumlahnya 2.500.000. Mengakumulasi lagi ke atas yaitu ke aset tetap 2.500.000 karena nanti belum ada current asetnya. Nah, itu fungsinya. Kalau tidak di setting down atau up-nya ini nanti berbeda. Contoh misalkan Bank Mandiri kalian lupa nggak di down. Nah, ketika ditanya berapa sih cash and bank? 0 Pak. Lah kok 0? Padahal kan Bank Mandiri ada uang 2 juta. Ternyata ini posisinya sejajar. Kalau sejajar dianggapnya bukan level di bawahnya atau bukan turunannya. Dia dianggapnya langsung anak dari current asset. Padahal harusnya anak dari cash and bank dulu. Nah, makanya ini klik tombol down untuk disesuaikan sehingga teraku oleh cash and bank-nya bahwa oh cash and bank ada saldo 2 juta. Gitu kan. Kalau ditanya current, berapa sih current atau harta lancar? Oh, 2.500.000. Dari mana? Dari cash and bank 2 juta, dari account receivable 500.000. Ya. Nanti kalau sudah terisi semua akun, kemudian ada saldonya, nanti akan lebih jelas pengertiannya dan akan lebih paham. Untuk sekarang mungkin karena pertemuan pertama ya wajar masih naon eta Pak, kumaha eta maksudna naon, keur naon. Pertanyaan-pertanyaan itu yang sering muncul, tapi ya minimal kalian bisa mengikuti dulu ini. Kan tadi katanya minta slow, kan? Ya, pelan-pelan aja.
Ada yang mau nanya dulu? Lupa Mang nanya. Hmm? Ini kan Kenapa? ada akun, ada taksnya N sama T. Itu teh bedanya apa sama yang kita? Atau NT apa sih? Yang mana? yang di taks Pak? Oh, ini teks ini. Kenapa NT? Nah, NT sama aneh. Kalau yang detail dia pasti ada NT. NT di sini maksudnya non taxable. Ya, tidak dikenakan pajak karena jadi jumlah tersebut itu tanpa ada unsur pajaknya gitu ya. Karena kan kalau kalian beli makanan kemana, ada yang si nominal itu langsung dimasukkan termasuk pajak, ada yang enggak kan. Nah, NT di sini maksudnya non taxable. Gak masalah ini. Nanti juga semua akun yang kalian bikin detail pasti kodenya NT semua. Non taxable artinya tidak termasuk pajak. Ada lagi? Pak, Ya. kalau cara masukin saldonya gimana, Pak? Nah, masih jauh itu. Oh, belum. Ada nanti ya. Belum. Kirain teh udah. Kita lihat. Ini daftar akun aja masih banyak loh. Nah, ini kan ibaratnya gini, kalian mau masukin air, tapi embernya atau gelasnya belum ada. Nah, bisa nggak? Enggak. Jadi ini dulu kita buat dulu semua akunnya. Nih, lumayan banyak kan. Sampai sini. Baru saldonya kita masukkan. Gitu. Ya. Loh. Woles. Memang sih kadang-kadang ada yang nggak sabaran, ada yang pengen cepet Pak, aku mau Pak. Sabar aja. Nanti juga mengalami. Ini dulu deh. Udah jelas ya bagian aset ya. Terus ini gimana Pak berikutnya? Ya kalian tinggal nambah sih sebetulnya. Di bagian aset dulu itu aset saja akunnya itu kan ada dari sini nih sampai ke ini fix aset nih kan ada harta lancar ada harta tetap kan ada aktiva tetap ada mobil peralatan sampai mana aset sampai yang depannya semua satu sampai sini. Nah, kalau yang account payable 2/1201 nanti di sini. Ya. Yang aset saja banyak harus kalian bikin sampai dengan sini. Cara bikinnya gimana tadi? Ya ini. Contoh nih Bapak masukin ya. Sekarang kita masukin yang ini kan. Current sudah ada, cash and bank ada, Bank Mandiri ada, account receivable ada. Oh, ini belum nih. Kecepet, kelewat, belum bikin ya. Kita bikin 1101. Caranya sama seperti tadi yang pertama, klik tombolnya. Ya. Kemudian perhatikan dia detail apa header. Nah, petty cash ternyata detail. Ya sudah, ini ada di posisi detail. Yang kedua, tipenya apa? Oh, Bang. Ini ganti, pindah, hati-hati, harus sesuai tipenya Bang. Nomor akunnya berapa? 1101. Ya. Ini geser nih biar kelihatan. Kenapa? Bedanya header sama detail apa, Pak? Nah, bedanya header sama detail satu. Dari tampilan dia beda. Header dia cetak tebal, ya. Detail enggak, biasa aja. Yang kedua, header nggak bisa kita masukkan uang secara manual. Kenapa? Karena dia fungsinya buat nampung saldo dari akun detail-detailnya. Tadi kan Bapak udah nyontoin kan, Bank Mandiri kita kasih angka 2 juta, maka cash and bank otomatis menjumlah dari Bank Mandiri sejumlah 2 juta. Nah, itu fungsinya akun header untuk mengakumulasi jumlah atau nominal uang di akun detail-detailnya. Gitu. Jadi kalau manual suka kalian ketika bikin neraca ya di neraca kan bikin tuh di aset ada asetnya ada aset lancar ada aset tetap ya kan aset lancarnya ada apa jumlahkan berapa harus dihitung manual kan. Nah kalau di Mayo otomatis ketika kalian ngisi si banyak harta lancarnya saldonya berapa nanti otomatis ke harta lancar itu akan menjumlah sendiri. Nah mempermudah kan itu fungsinya. Nanti lebih terbayang kalau kita sudah main angka di sini, ya. Ini Bapak lanjutin dulu barusan mau bikin petty cash kan, baru masukin nomor akun, enter, ya. Jadi setelah masukin nomor, Pak ini kok akun name-nya nggak muncul, enter dulu, ya.
Oh iya, baru ini ketik Petikes. Begitu. Nih muncul nih di sini 1101. Pak, kok di ini masih new account? Belum di enter. Nah, kalau di enter dia otomatis jadi Petikes. Berikutnya, kalau kita mau lanjut untuk bikin akun, ya. Kalau kita sudah tadi setting di awal nih untuk tombol up sama down-nya, ketika bikin akun berikutnya dia akan mengikuti posisinya ada di mana. Nah, enak. Tapi kalau kalian dari awal belum men-setting tombol up down-nya, resikonya nanti harus merubah satu-satu. Wah, repot. Ya. Jadi akun receivable harus klik lagi, akun lainnya harus diklik manual, lebih memperbanyak pekerjaan. Kalau sudah disetting dari awal, enak nih kita bikin akunnya. Contoh nih, setelah Petikes tidak usah diklik OK, tapi langsung kita pergunakan tombol new di sini. Sengaja nih Bapak geser gitu supaya kelihatan apa yang sudah ada, apa yang belum. Kita lihat, Current sudah, Cash and Bank sudah, Petikes barusan sudah, Bank Mandiri sudah, Account Receivable sudah. Oh, berarti berikutnya ini, kan? Lawan caranya kalian klik tombol new, nah ya Bapak speednya kurangi lagi. Kemudian allowance ini tipenya detail, ini sudah di detail, ya. Kemudian account type-nya apa? Oh, other current asset, pindah, jangan bank, nanti bank semua. Pindah, other current asset, kemudian masukkan nomornya 1202, 02, enter, nah, nongol di sini. Kenapa? Dia ngurut, nomor akun itu ngurut dari terkecil ke terbesar. Akan menyesuaikan posisi sesuai dengan tadi tombol detail headernya di mana posisinya, dia akan menyesuaikan. Ya, kemudian kalian ketik ini allowance for bad debt. Nah, enter, tuh muncul kan di sini. Ya. Berikutnya apa lagi? Office supplies. Sama urutan langkah pengerjaannya seperti tadi. New dulu, pastikan dia detail, tipenya masih sama, ternyata ini ada current asset. Langkah berikutnya masukkan nomor 1203, enter, masukkan office supplies, ya, paste atau paste, dan seterusnya. Kalian klik new lagi sampai ke bawah, pas di sini, Pak, header. Ya pindahkan ke header, lihat ini header. Pindahkan dulu ke header, jangan dulu ke bawah. Pindahkan dulu ke header, baru ke nomor sama nama. Dia akan otomatis nyusun nanti, enak. Setelah ini, Pak, header deh, ikuti. Dia header lagi, masih header, gitu kan. Baru nanti ketika kalian ketemu ini, dia tipenya detail, ya pindahkan ke detail, jangan kelewat juga. Sudah sampai dengan sini, baru akun tipe aset dianggap sudah selesai. Langkah berikutnya pindah ke bagian liability. Ini Bapak oke dulu deh ya. Karena hari ini Bapak cukupkan dulu bisilir. Banyak ting malah mabok ya. Oke ya. Nah, nanti kalau kan ini otomatis. Nanti ini nanti ada fix aset dan seterusnya. Beres. Baru lanjut ke liability, beres dan seterusnya. Beres sampai sini, barulah tadi sesuai yang tadi nanya saldonya. Dari mana? Nanti ada caranya. Yang penting sekarang wadahnya harus bikin bener dulu gitu ya. Gampang kok kalau kalian udah ngikuti langkah-langkahnya bisa cepat. Nggak kerasa nih udah jam 3. Kalau praktek kan kata juga nggak akan kerasa. Tiba-tiba udah sore, tiba-tiba udah pulang kalau di lab tuh. Jadi nggak akan kalau ngikuti ya, tapi kalau kaliannya sampai nonotas, ya lain hal. Duh, nyasar tibra udah sampai mana ngimpi nanti. Atau jangan-jangan ini juga sambil tibra ini di rumah. Kalau sambil tiduran ya boleh lah, asal jangan tidur beneran. Kalau di rumah. Kalau nanti di lab ya jangan sambil tiduran juga, repot nanti. Jangan habit di rumah dibawa ke sekolah ya, bahaya, repot nanti. Nyari-nyari guling, ngoplok guling, repot. Ada yang mau nanya dulu? Pak, kalau conclusion yang mana, Pak? Conclusion yang tadi, yang pada saat setelah klik next terakhir, itu kan ada di bagian situnya conclusion. Nah, sampai situ. Ada tadi.
Ini pasti sambil naung tugas ya. Nah, tugasnya memang nggak sampai sini ya. Jadi Bapak minta tugas KD pertama, KD kedua sebetulnya. Kalau KD pertama kan kalian bisa nginstal. Makanya yang udah lancar oke, yang belum nanti tadi juga beberapa sama yang kemarin juga kelas lain ada yang ya udahlah video call coba Bapak lihat gitu kan sambil dipandu nginstalnya akhirnya beres gitu ya. Nah, tugas yang berikutnya adalah itu tadi kalian bikin baru lagi dari file new, bikin dari awal, masing-masing, ingat ini individu, ya tugas individu, terus di screenshot tuh dari awal, dari create new company file, screenshot, kopikan ke Word, ya. Di screenshotnya supaya gampang, kalian pakai snipping tool, jangan pakai tombol print screen, nanti harus harus dipotong lagi, di crop. Kalau pakai snipping itu langsung diklik di sini, di drag set, mana yang mau diambilnya, kopikan, buka Word-nya, lebih gampang. Cari di sini nanti snipping tool. Di mana Pak nyarinya? Namanya ini snipping tool. Kenapa? Oke, untuk pembahasan ini sampai sini dulu ya. Jadi Bapak nggak akan lanjut dulu supaya nggak terlalu banyak. Jadi dicerna pelan-pelan, ibarat makan, digigit dikit-dikit, punya yang benar, telan, sehingga nantinya pencernaannya juga sehat ya. Ada yang mau nanya dulu? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan dulu nih. Bapak. Ya. Bapak, yang sleeping tool, sleeping atau sleeping? Tadi yang buat screenshotnya. Pak, Gimana, Pak? screenshot layar terakhir, Pak, atau gimana? Ini sleeping tool. Di mana? Di search. Diklik, di find. Kalau di ini juga DD. ada nggak ya? Di find aja nih, ini nih tombol cari, kalian ketik snip. Nih apa sering pakainya ini nih. Sama aja sih sama yang ini. Nih kan dari, nah misalkan ya, kan ada ini. Tinggal kalian new. Ketika kalian klik tombol new, tinggal di drag mana yang mau di snip, yang mau di screenshotnya bagian mana. Misalkan ini, klik tarik ke bawah, tuh. Nah dia muncul kan. Tinggal ini copy, buka Word, paste. Nanti mau nge-snip lagi, misalkan langkah berikutnya, pindah ininya. Nah, tinggal ini new lagi, klik, tarik, nah, lebih enak. Copy, paste di Word, gitu ya. Kemudian mau bagian ini sekarang, misalkan comment center, misalnya contoh apa, new lagi, klik, tarik, tuh. Kopikan, buka Word, paste, gitu. Ya terserah lah Katang. Kalau pada udah sering pakai prinsip, mangga. Kalau Bapak lebih seringnya pakai snipping karena dia langsung otomatis bagian mana yang kita butuhkan. Kalau print screen kan utuh semua layar kan. Di copy dia. Namanya juga print screen. Makanya kalau snipping sesuai dengan bagian mana. Misalkan nih, ininya aja nih kayak Bapak tuh kan bisa seperti ini langsung. Tuh. Ini tinggal copy, kalian buka di Word. Nih ya, tinggal paste, wala kan jadi itu. Nanti langkah berikutnya apa di bawahnya dan seterusnya. Nah, kalau udah beres kasih nama, upload lah di sekolah. Gampang lah. Kalau ada alatnya kan, makanya kalau yang nggak punya, ya merapat ke yang punya komputer, kerjain, pinjem 5 menit, beres. Mau nge-CC apa juga tugasnya. Yang penting ada usaha buat mengerjakan. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak, mau nanya. Setiap kenapa nggak guru? Kenapa? Setiap lapangan tadi langkahnya gitu. Iya, dibaca aja petunjuk di sekolahnya. Mulai dari create new company file sampai dengan conclusion. Nah,
itu di screenshot. Termasuk makanya tadi di bagian identitas kan kalau pada saat nge-screenshot namanya harus nama masing-masing. Supaya kelihatan bahwa kalian itu dikerjakan. Sekarang kalau nama filenya nama A ternyata dalamnya nama B, nah itu kan oh berarti ini copy paste nih tugas orang kan. Tapi kalau dalamnya juga sama dengan nama yang filenya, berarti kan dikerjakan ulang. Itu maksudnya ya. Ada lagi? Cukup ya? Hari ini kita cukup dulu supaya Pak, nggak itu teh jadi terlalu- gimana, Pak? Nge-screenshot aja atau gimana sih? Iya, screenshot aja mulai dari awal. Oh, dari Ini ya, awal. ini. Iya, langkah pengerjaan dari awal. Cara keluar dari Mayo bisa silang atas ini atau file exit. Ya. Kemudian ini minta di backup, nggak usah. Do you wish to backup at this time? No. Nah, maksud tugasnya, ini Bapak bahas tugas nih ya. Maksud dari tugasnya, kalian dari sini, nah ini boleh screenshot pertama, kasih tanda ini, create gitu kan. Terus ini di screenshot lagi. Terus next, ini isi dulu, baru screenshot. Next lagi, nah ini nggak bisa karena ini harus diisi. Next lagi, ini isi sesuai tadi, screenshot lagi dari sini sampai gitu, sampai akhirnya ke sini, ke yang terakhir conclusion ini. Itu. Bapak, Ya, kalau screenshot yang tadi, yang data yang tadi satu-satu nama screenshot, terus nama perusahaan screenshot gitu, atau semua isi screenshot? semua isi gimana? Jadi semua diisi dulu baru di screenshot apa satu-satu Pak? Nama screenshot, terus nama perusahaan Satu screenshot. tampilan aja, biar nggak terlalu banyak, satu tampilan. Ini Oke. misalkan satu kali aja, satu kali screenshot, yang penting datanya sudah terisi semua sampai sini. Pakai Kalau- keterangan jangan, Pak. Iya boleh lah, seininya kalian. Dengan penjelasan pun boleh, tapi minimal tampilan ini yang sudah terisi. Atau gambarnya aja gitu ya. Delay default. Nge-screenshot 2 kali, jadi yang screenshot pertama kosong, screenshot kedua isi boleh, tapi minimal yang sudah ada isinya, jangan cuma yang kosong, tapi yang sudah ada isinya saja itu boleh, gitu ya. Jelas tugasnya ya? Kenapa? Isi filenya cuma hasil screenshotannya aja gitu. Iya, di langkah-langkah ini semua ya, mulai dari awal sampai terakhir yang sudah terisinya screenshot, sudah terisi screenshot. Jadi ya minimal ada 6 gambar, lebih sih ya nggak masalah, yang penting lebih juga jangan tadi itu. Jangan kayak tadi lah, bisa banyak juga, bisa filenya kegedean. Baru ngetik nama, screenshot, ngetik address nggak usah, satu aja cukup, satu screenshot asal ininya sudah terisi dulu semua, baru screenshot. Kemudian accounting information sudah terisi semua, baru screenshot. Seperti itu. Dikasih yang gampang, maunya yang ribet ya. Nanti Opa kasih yang ribet ya. Gampang aja dulu lah sekarang lah. Nggak usah ribet-ribet. Udah. Apa yang di edit akun Aduh, guru ini kenapa? tadi edit akun. Nggak sampai create akun, sampai sini aja tugas mah. Itu nanti tugas berikutnya, kalau yang akun tugas yang berikutnya. Jadi bikin perusahaannya aja. Iya, kan di penjelasan sekolahnya kan sampai conclusion, sampai sini. Oh iya Pak. Beres semua akun ya targetnya, karena ini lumayan banyak kan akun itu. Ada lagi?
Yang mau ditanyakan cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Kalau dicukupkan pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai dengan sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang kurangnya jangan diikuti. Tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan Bapak kasih waktu sih sampai nanti malam ya. Tapi kan sebetulnya 5 menit juga itu bisa selesai sebetulnya. Jangan karena dikasih waktu lama engke deui jadi telat akhirnya. Atau malah jadi numpuk dengan tugas yang lain ya. Jadi tolong atur waktu, bagi waktu supaya tugas itu bisa dicicil antara mapel satu dengan yang lainnya. Pak, ini banyak tugas kan namanya juga siswa tua ya. Dinikmati aja, enjoy aja. Jangan dibikin stres juga. Harus tetap happy, enjoy, bahagia, makan yang banyak, makanya ya. Jangan dinanti-nanti. Oke, Bapak tutup dulu ya kalau tidak ada lagi yang ditanyakan. Sekali lagi pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ini videonya bisa Bapak upload. Nanti Bapak kasih linknya. Kalau misalkan sudah diupload, silakan boleh ditonton ulang supaya lebih lebih paham. Ditonton ulang dan dipraktekkan ulang supaya kalian juga selain melihat tapi juga mencoba. Jadi bisa nanti. Terima kasih. Bapak tutup. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh leave group ya. Leave group nih. Boleh leave roomnya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Pulang dulu, Pak. Assalamualaikum. Udah. Tutup ya roomnya ya. Kok masih direkam?